Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bab pembagian hasil usaha. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Syafaatul Hanif dengan NIM 091, dan rekan saya Nida Salsabila dengan NIM 104. Bank Syariah berdasarkan pada prinsip profit sharing tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Sistem ini berbeda dengan konvensional, pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Pembagian bagi hasil ada 2, yaitu yang pertama profit and loss sharing. Pada pelaksanaannya, bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola modal atau entrepreneur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut, jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila ada kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Lalu yang kedua adalah revenue sharing. Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurang dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian ada perhitungan pendapatan yang dibagi hasilkan, yaitu yang pertama LKS sebagai pengelola dana, yaitu sebagai sumber dana, pendapatan secara cash basis, pendapatan yang akan dibagi hasilkan, pendapatan bersih pengelola dana, dan perhitungan bagi hasil. Kemudian yang kedua ada LKS sebagai pemilik dana. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan margin dan bagi hasil, antara lain yaitu yang pertama komposisi pendanaan. Seperti pada bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan keuntungan akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito. Kemudian yang kedua ada tingkat persaingan. Lalu yang ketiga ada resiko pembiayaan. Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang beresiko sedang apalagi kecil. Kemudian yang keempat ada jenis nasabah. Yang dimaksud dalam jenis nasabah ini adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis. Sedangkan untuk pembiayaan pada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian pengaruh yang kelima adalah kondisi perekonomian. Yang terakhir, tingkat keuntungan yang diharapkan bank. Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah keadaan perekonomian yang umumnya juga resiko atas suatu sektor pembiayaan atau pembiayaan tersebut debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Kemudian ada penyusunan rencana pembiayaan. Berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional, kemudian berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan, dan yang terakhir berdasarkan anggaran bank. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan berdasarkan pendekatan pasar. Yang pertama yaitu corak pemasarannya atau market profile, baik ditinjau dari economic environment yang dapat diketahui berbagai indikator ekonomi, juga ditinjau dari cultural environment maupun regulatory environment. Yang kedua, terdapat corak persaingan atau competition profile, berapa banyak volume pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa besar masing-masing bank pesaing merebut market share. Yang ketiga, terdapat corak nasabah atau customer profile. Apakah perusahaan milik pemerintah atau swasta, atau dari kelompok pengusaha ekonomi lemah? Pemahaman atas corak nasabah ini akan sangat bermanfaat dalam menerapkan sasaran pemasaran yang akan dilakukan. Dan yang keempat adalah corak produk atau product profile, yang telah dan akan dipasarkan.
Berapa persen jenis pembiayaan itu dapat disediakan dibandingkan dengan seluruh jenis pembiayaan perbankan, dan seberapa besar daya serap pasar yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya, terdapat 4 metode penentuan profit margin yang diterapkan pada bisnis bank. Yang pertama yaitu markup. Penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat target return pricing, yaitu penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atau besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan return on investment. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, terdapat perceived value pricing, yaitu penentuan harga jual dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Yang keempat, terdapat value pricing, yaitu kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan barang yang baik pasti harganya mahal, namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor. Selanjutnya, konsep perhitungan bagi hasil dan margin laba. Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Islam dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpanan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu, upaya manajemen dana Bank Islam perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan Bank Islam akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya, sehingga arah untuk mencapai likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas Bank Islam dapat tercapai. Selanjutnya, terdapat perhitungan bagi keuntungan bagi deposan. Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau Bank Islam. Bagi hasil sering disebut orang sebagai pengganti nama bunga. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan pada contoh kasus tersebut. Bapak A memiliki deposito 10 juta jangka waktu 1 bulan dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% dibagi 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember adalah 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta, maka keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah 10 juta dibagi 950 juta dikali 20 juta dikali 57% sama dengan 120.000. Selanjutnya, menghitung dana pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakar jual beli maupun syirka atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada para nasabah pemilik dana atau deposan. Untuk membagi hasilkan pendapatan, kita harus melihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya, dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Bila total dana nasabah kecil, maka pendapatan dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank. Sebaliknya, jika pembiayaan besar dari dana nasabah, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan. Seperti pada contoh kasus tersebut, jumlah pendapatan bank dari bagi hasil pembiayaan 10 juta dalam 1 bulan. Total dana masyarakat yang dikelola 250 juta. Maka pendapatan 10 juta ini akan dibagi hasilkan antara nasabah dan bank. Seandainya total pembiayaan yang diberikan 300 juta berarti modal bank yang ikut disalurkan 50 juta. Sehingga pendapatan tersebut harus dibagi dulu dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk bank, 50 juta dibagi 300 juta dikali 10 juta sama dengan 1.666.667. Selanjutnya, untuk dibagi hasilkan dengan nasabah, 250 juta dibagi 300 juta dikali 10 juta sama dengan 8.333.000. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.